Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Ramadhani dengan NIM 151424499. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Muhammad Salim SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama itu adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sistem yang dapat menghubungkan teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi yang dapat mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi juga dapat mencakup berbagai alat dan sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan komunikasi. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan teknologi informasi, yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola informasi. Namun, tujuan ini terpecah menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik, antara lain: 1. Meningkatkan produktivitas, di mana seseorang dapat meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis suatu data. Yang kedua itu ada mempermudah akses informasi. Dengan adanya teknologi informasi, seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat dan efisien tanpa membuang waktu dan tenaga. Yang ketiga itu ada memperbaiki komunikasi. Dengan adanya informasi yang cepat, seseorang dapat menganalisis suatu data sehingga dia dapat mengetahui secara langsung tentang permasalahan yang ada pada data tersebut. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang cepat, seseorang dapat mengetahui keputusan ataupun tindakan yang dapat diambil. Dan yang terakhir adalah membangun konektivitas. Membangun konektivitas itu berarti menciptakan jaringan yang dapat memungkinkan perangkat dan sistem untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara efektif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari teknologi informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat disentuh dan dilihat. Komponen ini dapat melibatkan dalam pemrosesan dan penyimpanan data. Selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah proses yang berjalan di atas perangkat keras dan memberikan instruksi untuk mengelola data. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan adalah sistem yang dapat menghubungkan komputer dan perangkat lainnya untuk saling berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan juga dapat berupa jaringan lokal dan jaringan luas. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah jaringan global yang dapat menghubungkan jaringan komputer ke seluruh dunia dan dapat memungkinkan mengakses berbagai sumber informasi seperti website, email, dan media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknologi informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu meliputi 3 komponen. Yang pertama itu smartphone. Smartphone merupakan alat komunikasi yang dapat mengakses informasi, kamera, pemutar musik, dan berbagai aplikasi lainnya. Yang kedua itu ada laptop. Laptop adalah sebuah alat elektronik yang dapat menganalisis, membuat, serta mengelola suatu data. Dan yang selanjutnya yaitu komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat membantu menerima, memproses, dan menyimpan data. Nah, pasti kalian itu bertanya-tanya, apa sih perbedaan komputer dan laptop itu? Jadi, perbedaan komputer dan laptop itu mempunyai peranan yang sebenarnya itu komputer dan laptop itu mempunyai peranan yang sama. Namun, mereka itu berbeda dari segi fisik dan daya tampung. Komputer merupakan alat yang dapat menampung banyaknya data, sementara laptop kapasitasnya itu terbatas. Namun, komputer merupakan alat atau perangkat yang sulit untuk digunakan
di mana saja karena ukurannya yang sangat besar dibandingkan dengan laptop yang praktis dibawa kemana-mana. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu meliputi 4 komponen. Yang pertama itu sistem operasi. Sistem operasi itu seperti Windows, MacOS, dan Linux yang dapat mengontrol operasional dasar komputer. Yang kedua itu aplikasi kantor seperti Microsoft Office, Google Word, Spec, dan LibreOffice yang digunakan untuk pekerja kantoran atau pekerja administrasi. Yang ketiga itu ada desain grafis seperti Canva, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW yang digunakan untuk mendesain grafis. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah basis data. Basis data itu meliputi MySQL dan Oracle, database yang digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya adalah yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan bisa kita umpamakan dengan Internet of Things yang bertujuan untuk mengunci perangkat elektronik ke internet agar bisa bertukar data dan bisa mengontrol otomatis. Yang terakhir adalah internet. Internet adalah situs web yang dapat meliputi platform yang digunakan untuk berbagi informasi. Internet juga bisa berupa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama itu adalah menangkap, yaitu bisa menerima data dari berbagai sumber seperti keyboard, mikrofon, dan scanner. Yang kedua itu mengelola, yaitu yang berfungsi untuk mengubah, menganalisis data, serta menjadikan informasi itu berguna. Yang ketiga itu adalah menghasilkan, di mana kita bisa menghasilkan informasi dalam bentuk format yang lebih bermanfaat seperti laporan ataupun grafis. Yang selanjutnya yaitu simpan, di mana berfungsi menyimpan menyimpan berbagai informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu seperti smartphone yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas melalui aplikasi pesan instan yang memungkinkan kita dapat berinteraksi dengan mudah. Yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan itu seperti e-learning yang menyediakan akses pembelajaran fleksibel. Yang ketiga itu ada perbankan seperti mobile banking yang dapat memudahkan transaksi keuangan tanpa harus menarik uang dari bank. Yang keempat itu adalah hiburan. Platform streaming yang menawarkan akses instan ke konten multimedia. Dan yang terakhir itu ada kesehatan, yaitu telemedis yang memungkinkan konsultasi dari jarak jauh. Nah, dapat kita simpulkan teknologi informasi adalah teknologi yang merupakan elemen kunci dalam dunia modern yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan bisnis. Dengan perkembangan yang cepat, teknologi informasi terus berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang inovasi dalam kemajuan teknologi. Inovasi adalah proses penerapan ide-ide baru, metode, atau produk yang berbeda dari yang lain. Dalam konteks teknologi, inovasi berarti menciptakan solusi-solusi baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengatasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah baru.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat inovasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, pengurangan biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua itu ada membuka peluang baru, yaitu munculnya bisnis dan lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu produk dan layanan bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah memecahkan masalah, yaitu menemukan solusi untuk masalah yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan inovasi dalam kemajuan teknologi. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi teknologi bertujuan untuk menyederhanakan proses kerja, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, dan layanan publik. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas hidup. Teknologi inovatif memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah mendukung keberlangsungan, yaitu inovasi teknologi bertujuan untuk menciptakan solusi ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif pada planet ini, seperti energi pembaruan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan produk dan layanan baru, inovasi teknologi membuka peluang bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif teknologi dalam inovasi, yaitu yang pertama, akses informasi cepat, yaitu mempermudah pencarian pengetahuan melalui internet. Yang kedua itu ada efisiensi kerja, yaitu membantu pekerja agar lebih cepat dalam produktif. Yang ketiga adalah kemudahan komunikasi, yaitu orang yang dapat terhubung secara real-time ke seluruh dunia. Dan yang keempat itu adalah inovasi kesehatan, yaitu teknologi medis yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir adalah hiburan variatif, yaitu streaming game dan dalam menghadirkan pengalaman baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif teknologi. Yang pertama itu 1. Ketergantungan teknologi. Sulit melakukan tugas tanpa perangkat elektronik. Yang kedua adalah kurangnya interaksi sosial, komunikasi tatap muka yang kurang. Yang ketiga yaitu privasi terancam, resiko pencurian data dan kebocoran informasi. Yang keempat adalah dampak kesehatan, dampak fisik dan mental akibat penggunaan berlebihan. Yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Limbah elektronik dapat mencemari bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dampak teknologi. Yang pertama itu ada pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bijaksana. Yang kedua itu ada pengaturan penggunaan, yaitu mendorong batasan waktu untuk pengguna yang dapat menghindari ketergantungan. Yang ketiga itu adalah promosi interaksi sosial, yaitu mengalahkan kegiatan sosial langsung untuk memperkuat hubungan antara individu. Yang keempat adalah sinergi keluarga dan komunikasi, yang dapat menginteraksi keluarga dalam berkomunikasi dan menciptakan keseimbangan antara teknologi dan interaksi sosial.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknologi informasi. Yang pertama itu ada inovasi produk, yaitu peningkatan atau penambahan fitur pada produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah inovasi layanan, yaitu pengembangan atau peningkatan layanan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah inovasi proses perubahan, yaitu dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dalam efektivitas. Yang keempat adalah inovasi teknologi, penerapan teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima itu ada inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran strategi baru untuk memperkenalkan produk ke pasar. Yang keenam itu ada inovasi praktis yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah inovasi digital, yaitu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi dan transaksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari inovasi dalam teknologi, yaitu inovasi teknologi adalah sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan produktivitas, serta membantu menyelesaikan masalah yang kompleks di berbagai bidang, namun tantangan seperti kesenjangan digital dan dampak lingkungan yang harus diatasi. Dengan penggunaan yang bijaksana, inovasi teknologi dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, inovasi teknologi juga dapat meningkatkan kualitas hidup yang efisien dan produktivitas, serta mampu menyelesaikan masalah kompleks di berbagai bidang, namun mempunyai tantangan seperti kesenjangan digital dan dampak lingkungan yang harus dihadapi. Dengan penggunaan yang bijaksana, inovasi teknologi dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari inovasi dalam kemajuan teknologi. Inovasi dalam teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan produktivitas manusia. Dengan terus mengembangkan teknologi, berbagai masalah yang kompleks dapat diatasi melalui solusi kreativitas dan canggih seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, sehingga dan lingkungan. Namun, inovasi teknologi juga dapat membawa tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman privasi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, inovasi harus dilakukan secara bertanggung jawab, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Jika diterapkan dengan bijak, inovasi teknologi dapat diterapkan dengan bijak melalui dan
dapat menjadikan kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.